Anda sepakat tidak bahwa ini adalah tabungan? Tabungan yang wajib harus disetor oleh semuanya. Kalau gitu buat apa? Kok negara kayak kolonial sih? Akhir 15 itu kita membahas undang-undang ini. Kita dari pengusaha udah menolak. Nggak ada urgensinya. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi kali ini kita akan membahas masalah tapera, di mana kasus ini sendiri sangat marak diperbincangkan di media sosial, terutama bagi kalangan masyarakat yang bekerja di sektor swasta. Jadi kalangan masyarakat yang bekerja di sektor swasta ini sendiri tentu sangat merasakan dampak dari potongan tapera ini sendiri. Apa itu tapera sebenarnya? Apakah tapera ini merupakan singkatan dari tabungan penyusaha rakyat? Ataukah tabungan pemiskin rakyat? Tentu tidak, saudara-saudara. Jadi apa itu tapera dan bagaimana sejarahnya? Langsung saja kita simak video ini. Tapera adalah singkatan dari tabungan perumahan rakyat. Dasar hukum tentang tapera sendiri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan. Yang dimaksud dengan peserta tapera adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling sedikit 6 bulan yang telah membayar simpanan, yakni sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh peserta dan atau pemberi pekerja. Peserta tapera terdiri dari pekerja swasta, pekerja ASN, dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum dan telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah pada saat mendaftar. Para peserta tapera meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil negara, prajurit TNI, prajurit siswa TNI, anggota Polri, pejabat negara, buruh BUMN, buruh BUMD, pekerja atau buruh BUMS, dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, besaran simpanan peserta atau iuran tapera adalah 3% dari gaji atau upah peserta pekerja swasta dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Besaran iuran untuk peserta pekerja swasta ditanggung bersama oleh pemberi kerja, yaitu sebesar 0,5% ditanggung perusahaan, dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara besaran simpanan untuk peserta pekerja mandiri ditanggung sendiri sebesar 3%. Kepesertaan tapera berakhir apabila memenuhi syarat yang meliputi telah pensiun bagi pekerja telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia, dan peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Siap-siap, gaji pekerja di Indonesia termasuk karyawan swasta bakal kena potongan tambahan untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau tapera. Dalam pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan tapera yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024 lalu, setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan menjadi peserta tapera. Seperti dilansir situs resmi BP Tapera, manfaat pembiayaan rumah tapera atau produk tapera dapat berupa program pembiayaan kepemilikan rumah pertama, program pembiayaan perbaikan rumah pertama, program pembiayaan rumah pertama di atas tanah pribadi, dan program pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat non-ASN. Adapun untuk mendapatkan pembiayaan perumahan dari tapera, harus memenuhi persyaratan sesuai pasal 38, yaitu mempunyai masa kepesertaan tapera paling singkat 12 bulan. Peserta termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, peserta belum memiliki rumah, peserta menggunakannya untuk pembiayaan pemilik rumah pertama, pembangunan rumah pertama, atau perbaikan rumah pertama. Pengelolaan tapera dilakukan oleh badan hukum yang disebut Badan Pengelolaan Tapera atau disingkat BP Tapera, yang kerjaannya yaitu meliputi pengerahan dana tapera, pemupukan dana tapera, dan pemanfaatan dana tapera. Aturan baru pemerintah yang mewajibkan para pekerja dengan gaji minimal setara UMR menjadi peserta tabungan perumahan rakyat atau tapera menuai kritikan dari berbagai pihak. Terlepas dari banyaknya kritikan, pelaksanaan program tapera akan diawasi dan dipantau langsung oleh Badan Pengelola atau BP Tapera yang memiliki 5 anggota komite.
5 anggota Komite BP Tapera ini antara lain Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Friderika Widyasari Dewi, dan 1 orang dari unsur profesional. Kelima anggota Komite BP Tapera ini memiliki sejumlah tugas, termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, serta melaporkan hasil evaluasi pengelolaan Tapera kepada Presiden. Kelima anggota Komite BP Tapera tersebut akan menerima gaji pokok puluhan juta rupiah per bulan. Anda sepakat tidak bahwa ini adalah tabungan? Tabungan yang wajib harus disetor oleh semuanya. Memang tabungan, tabungan sosial itu. Tabungan sosial. Tapi kan judulnya Tapera, tabungan perumahan rakyat. Orang buruh dan peserta Tapera ketika dia masuk ke dalam program Tapera, dia ingin punya rumah dong. Konsepnya itu, punya rumah. Tapi jangan dipaksa, dia disuruh nabung, nggak punya rumah. Logikanya, tidak ada kepastian ketika mengikuti program ini untuk mendapatkan rumah. Kalau gitu buat apa? Kok negara kayak kolonial sih? Kalau dana masyarakat dikelola oleh pemerintah, bukan pajak, bukan iuran. Dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat, seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Polemik tabungan perumahan rakyat masih terus bergulir. Memang belum direalisasikan, tapi penolakannya masif serentak. Selain otomatis akan memotong gaji pekerja sebesar 2,5%, pengusaha juga turut terkena imbas, terkena potongan 0,5% untuk setiap karyawan. Tolong kalian upayakan untuk pemerintah membatalkan ini atau setidaknya merevisi pasal, mungkin yang paling krusial itu pasal 7 ya, yang wajib itu menjadi sukarela. Pekerja pejuang nafkah keluarga di ibu kota harus memutar otak jika Tapera nanti diterapkan. Dikutip dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Perhubungan, pada tanggal 28 Mei 2024, sebelum namanya yang saat ini, Tapera dikenal dengan nama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau disingkat Bapertarum PNS. Bapertarum PNS sendiri adalah badan yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 14 tahun 1993 dan ditetapkan pada tanggal 15 Februari 1993. Pada awalnya, tugas Bapertarum PNS adalah mengemban tugas untuk membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan baik PNS pusat maupun daerah dengan melakukan pemotongan dari gaji masing-masing PNS dan mengelola tabungan perumahan PNS tersebut. Disebutkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, sehat lahir batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, saat ini pemenuhannya masih jauh di bawah sektor pendidikan dan kesehatan yang telah mendapatkan anggaran masing-masing sebesar 20% dan 5% dari APBN. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang membutuhkan rumah, harga tanah dan rumah yang tersedia juga kini semakin meningkat. Peningkatan yang terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan penghasilan masyarakat Indonesia menjadikan daya beli masyarakat Indonesia semakin menurun. Dalam perannya, BP Tapera berfungsi sebagai regulator. Dengan hadirnya BP Tapera, pemerintah berharap bahwa ini dapat menjadi faktor pendorong bergeliatnya pasar perumahan serta pengendalian harga rumah pada kelompok pasar MBR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, pada tanggal 24 Maret 2016, terdapat ketentuan yang menjelaskan mengenai ketentuan peralihan Bapertarum PNS, yaitu pada bab 9 mengenai ketentuan peralihan. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut pada pasal 77 ayat 1 hingga ayat 4 dengan hal-hal penting yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Semua aset untuk dan atas nama Bapertarum PNS dilikuidasi. Bagi PNS aktif,
dana tabungan dan hasil pemupukannya akan dialihkan menjadi saldo awal kepesertaan tapera. Bagi PNS pensiun, dana tabungan dan hasil pemupukannya akan dikembalikan kepada PNS pensiun atau ahli waris PNS pensiun. Selanjutnya, setelah melaksanakan kewajiban likuidasi tersebut, melalui pengumuman resmi di berbagai media, pada tanggal 24 Maret 2018, Bapertarum PNS dibubarkan dan beralih menjadi Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat atau disingkat BP Tapera. Dalam program awalnya, Tapera difokuskan kepada PNS mantan peserta Bapertarum PNS. Selanjutnya peluasannya kepesertaan dilakukan secara bertahap untuk segmen pekerja penerima upah BUMN, BUMD, BUMDes, TNI Polri, pekerja swasta, hingga pekerja mandiri dan pekerja sektor informal. Meskipun begitu, sejak awal diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, sampai dengan sekarang ini pihak buruh tidak pernah menyetujui hal tersebut karena beranggapan tidak ada urgensinya dalam hal tersebut. 2015 akhir 15 itu kita membahas undang-undang ini. Kita dari pengusaha udah menolak. Bahkan waktu itu teman-teman serikat pekerja di Tripartit Nasional juga sudah menolak. Ini nggak ada urgensinya dikeluarkan aturan tapera ini. Jadi apa sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan dari masalah tapera ini tersebut? Menurut dosen kelompok keahlian perumahan, pemukiman sekolah, arsitektur, perencanaan, dan pengembangan kebijakan Institusi Teknologi Bandung, yaitu Jehansa Siregar. Jadi ini menurut Bapak Jehansa Siregar, kebijakan iuran tapera harus dibatalkan sebab niatnya hanya demi mengutip uang rakyat dan rentan diselewengkan seperti pada program jaminan sosial di Asabri, Jiwasraya, serta Taspen. Jadi sebenarnya program-program ini dulu-dulunya sudah ada, terutama yang jadi kasus korupsi Jiwasraya yang kemarin-kemarin itu memang sangat jadi menjadi pokok permasalahan utama bagi kita, terutama saya sendiri kan masih sebagai buruh dari salah satu perusahaan, dan memang untuk potongan-potongan seperti itu sudah banyak ya, contohnya di BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Pensiunan, dan juga BPJS Kesehatan. Kalau memang niatnya tabungan, ya kan sudah ada BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Pensiunan, di mana BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu bisa dicairkan jika kita sudah berhenti dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kecuali untuk BPJS Pensiunan. Kalau pensiunan itu sendiri, kalau tidak salah bisa kita cairkan nanti kita di umur 58 tahun. Ya, kebayang kalau ditambah lagi satu iuran bulanan, yaitu tapera, dan baru bisa dicairkan 58 tahun. Uangnya buat apa? Memang wajar-wajar sih serikat buruh menolak, karena memang ya pertama iurannya nggak jelas, pengelolaannya kayak apa, dan untuk digunakan untuk apa. Kalau memang rumah ya kita nabung sendiri aja. Saya juga di Manado udah 10 tahun masih ngekos kok. Ini kerja aja. Kalau memang rumah kan masalah pribadi, ya udah itu urusan pribadi, ngapain juga kita ikut campur, saling gotong royong yang ujung-ujungnya duitnya ludes dimakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, oke, itu dia masalah tapera. Semoga kedepannya kita mendapatkan solusi yang lebih baik, dan ya pemerintah bisa merevisi kembali, menilai dan mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat, ya terutama kami dari kalangan buruh, kalangan pekerja swasta. Karena kalau kalau sektor ASN, di sektor PNS atau sektor pemerintahan itu kan ada budgetnya sendiri kan, ada tunjangan ya, yang setahu saya sih ada tunjangan perumahan, tunjangan keluarga, itu kan ada tunjangan sendiri ya. Jadi kalaupun ada potongan kayak tapera macam ini, ya mereka oke-oke saja, nggak jadi masalah. Tapi kalau kita kan pegawai buruh, karyawan swasta, gaji kita ya tok UMP. Menjawab isu bahwa tapera membebani para pekerja, sudah tipis makin miris begitu katanya Bu. Nah, bagaimana menjawab isu tersebut Ibu?
Sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 di pasal 100 itu sudah terbunyi dari 2003 ya, bahwa pekerja itu berhak mendapatkan fasilitas kesejahteraan pekerja. Ini amanat Undang-Undang 13 dan itu adalah menjadi beban bersama. Bahkan pemberi kerja pun, pengusaha juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja. Apa saja kesejahteraan pekerja? Termasuk di dalamnya adalah rumah bagi pekerja. Presi yang disampaikan pada saat ini di berbagai media oleh teman-teman serikat pekerja, pengusaha bahwa gaji sudah miris di bawah upah minimum, itu kan tidak termasuk dalam cakupan kepesertaan tapera. Mereka diekskludkan gitu. Jadi sekali lagi, ini hanya berlaku bagi pekerja buruh yang gajinya di atas upah minimum provinsi maupun di atas upah minimum kabupaten kota. Demikian Mbak Lulu. Oke, harapan kita semua semoga kedepannya kita menemui titik terang dan tidak ada pihak yang dirugikan dari aturan yang dibuat ini. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, dadah.